Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang perencanaan dalam manajemen keperawatan. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Aisyah Putri Haryantika dengan NIM 190010001, Angela Huljana dengan NIM 190010003, Feby Dwi Kinanti dengan NIM 1901004, dan yang terakhir ada Nadia Salsabila dengan NIM 190101008. Kami membuat tugas ini untuk memenuhi mata kuliah manajemen keperawatan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurse Muhammad Firdaus, SKEP MMR. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami, yaitu dimulai dengan pengertian manajemen. Manajemen merupakan proses pelaksanaan kegiatan organisasi melalui upaya orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan manajemen keperawatan dapat diartikan sebagai pelaksanaan pelayanan keperawatan melalui staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan, pengobatan, dan rasa aman kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, fungsi manajemen. Ada 4 fungsi, yaitu planning, yaitu perencanaan, adalah sebuah proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan organisasi sampai dengan menyusun dan menetapkan rangkaian kegiatan untuk mencapainya. Yang kedua ada organizing, pengorganisasian, yaitu rangkaian kegiatan manajemen untuk menghimpun semua sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh organisasi dan memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada actuating atau pergerakan, yaitu proses memberikan bimbingan kepada staf agar mereka mampu bekerja secara optimal dan melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki, sesuai dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Yang keempat ada controlling atau pengawasan, adalah proses untuk mengamati secara terus-menerus pelaksanaan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi. Lalu selanjutnya ada pengertian perencanaan. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari fungsi manajemen. Karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan dengan lancar. Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi yang artinya setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan. Lalu ada tipe-tipe perencanaan. Tipe-tipe perencanaan ini ada beberapa indikator, yaitu berdasarkan luasnya dengan yang pertama ada strategi dan operasional, berdasarkan kerangka waktu, yaitu jangka panjang dan jangka pendek, berdasarkan kekhususan, yaitu pengarah dan pemerinci, dan yang terakhir ada berdasarkan frekuensi dengan sekali pakai atau terus-menerus. Nah, lalu ada hakikat perencanaan, yaitu perencanaan strategis adalah sebuah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dilokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Lalu ada karakteristik dari perencanaan strategis, yaitu hubungan dengan formalisasi strategis, evolusi dari perencanaan strategis, manfaat dan keterbatasan dari perencanaan strategis, struktur dan isi program, dan yang terakhir ada hubungan organisasional. Lalu ada pun tujuan perencanaan. Yang pertama adalah standar pengawasan. Yang kedua, mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya. Yang ketiga, mengetahui siapa saja yang terlibat mendapatkan kegiatan yang sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan.
Yang keempat ada meminimalkan kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu, memberikan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. Yang kelima ada menyerasikan dan memadukan beberapa sub kegiatan. Yang keenam ada mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui. Dan yang terakhir ada mengarahkan pada pencapaian tujuan. Lalu ada pun manfaat perencanaan, yaitu yang pertama standar pelaksanaan dan pengawasan, pemilihan alternatif yang terbaik, penyusunan skala prioritas, menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi, membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait, lalu yang terakhir adalah alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti. Selanjutnya ada komponen 5W dan 1H. Ada suatu target yang akan dicapai, yaitu program. Nah, di dalam suatu perencanaan ada 5W dan 1H, yaitu what, where, who, when, why, dan how. Nah, yang pertama ada what, yaitu membicarakan masalah tentang apa yang menjadi tujuan sebuah perencanaan dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan perencanaan tersebut. Yang kedua ada where, yaitu membicarakan masalah di mana program dalam perencanaan tersebut dilaksanakan. Yang ketiga ada when, membicarakan masalah kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan dan diakhiri. Yang keempat ada who, membicarakan masalah siapa yang akan melaksanakan program tersebut. Yang kelima ada why, yaitu membicarakan masalah mengapa tujuan tersebut harus dicapai dan mengapa beragam kegiatan harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terakhir adalah how, membicarakan masalah bagaimana cara melaksanakan program yang direncanakan tersebut. Lalu ada kriteria perencanaan yang disingkat dengan SMART. S. Systematis, M. Measurable, A. Accountable, R. Realistis, dan T. Timely. Selanjutnya ada lingkup aplikasi rencana strategis. Yang pertama ada kepala bidang. Kepala bidang bertanggung jawab dengan pelaksanaan asuhan keperawatan, kualitas asuhan keperawatan, ketersediaan standar asuhan keperawatan, pengembangan SDM keperawatan, dan yang terakhir ada usulan dan rekomendasi penempatan SDM keperawatan. Adapun wewenang kepala bidang. Yang pertama ada memberikan pengarahan dan bimbingan pelaksanaan asuhan keperawatan. Yang kedua, melakukan supervisi dalam rangka menjaga mutu asuhan keperawatan. Yang ketiga ada melakukan penilaian kinerja tenaga keperawatan. Dan yang terakhir ada mengawasi, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan asuhan keperawatan. Lalu ada pun uraian tugas kepala bidang, yaitu melakukan visi dan misi keperawatan yang mempunyai visi dan misi rumah sakit, melaksanakan fungsi penggerakan dan pelaksanaan, melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Lalu yang terakhir ada nama jabatan bawahan langsung. Nah, lalu ada kepala bangsal atau kepala ruangan. Kepala bangsal mempunyai tugas pokok yaitu mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan di ruang rawat yang berada di wilayah tanggung jawabnya. Lalu ada pun uraian tugas kepala bangsal atau kepala ruangan, yaitu melaksanakan fungsi perencanaan, melaksanakan fungsi penggerakan dan pelaksanaan, dan yang terakhir ada melaksanakan fungsi pengawasan, pengendakian, dan penilaian. Selanjutnya ada PJ Shift. Tugas pokok PJ Shift yaitu membantu kepala ruangan dalam mengelola dan mengawasi pelayanan asuhan keperawatan pada pasien dan keluarga. PJ Shift bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan pelaksanaan keperawatan di unit keperawatan. Lalu ada tugas pelengkap PJ Shift, yaitu melaksanakan serah terima tugas kepada petugas perawat pengganti secara lisan maupun tulisan dengan benar dan melakukan operan secara lepas atau langsung ke tiap-tiap pasien. Lalu ada membantu kelancaran tersedianya alat-alat medis dan alat kesehatan lainnya sesuai dengan standar. Lalu memberi tugas kepada perawat pelaksana agar memberi asuhan keperawatan berdasarkan kebutuhan pasien serta selalu mendokumentasikannya sesuai SAK yang berlaku pada format yang sudah tersedia. Lalu memberikan pelayanan keperawatan di unit kerjanya dan bekerja sama dengan tim medis dan non-medis lainnya dalam mengkoordinasikan seluruh pelayanan di ruang keperawatan. Lalu yang terakhir ada memelihara lingkungan yang aman dan nyaman bagi pasien dan keluarga.
Lalu ada kepala tim, yaitu bertanggung jawab, mengkaji setiap klien dan menetapkan rencana asuhan keperawatan, mengkoordinasikan rencana asuhan keperawatan dengan tindakan medis, membagi tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok, dan memberikan bimbingan melalui konferensi. Selanjutnya ada membagi tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok dan memberikan bimbingan melalui konferensi. Yang keempat ada mengevaluasi pemberian asuhan keperawatan dan hasil yang dicapai serta mendokumentasikannya. Yang kelima ada pengkajian merupakan proses yang berlanjut dan berkesinambungan dapat dilakukan serah terima tugas. Selanjutnya, mengordinasikan rencana perawatan yang tepat waktu, membimbing anggota tim untuk mencatat tindak kepemimpinan yang telah dilakukan. Lalu ada meyakinkan semua hasil evaluasi berupa respon klien terhadap tindakan keperawatan tercatat. Lalu yang terakhir ada menilai kemajuan semua klien dari hasil pengamatan langsung atau laporan anggota tim. Selanjutnya ada pembimbing klinik, yaitu mengorientasikan mahasiswa meliputi ruang, lokasi, dan fungsi peralatan kasus atau pasien, dan lain-lain yang dipandang perlu. Yang kedua ada menetapkan dan membagi pasien kelolaan bagi masing-masing mahasiswa untuk dilakukan asuhan keperawatan. Lalu ada mengkoordinasikan shift jaga atau jadwal praktik mahasiswa dalam 3 shift, yaitu pagi, sore, dan malam. Melakukan pre-conference. Lalu ada mengkaji persiapan mahasiswa melakukan praktek, menandatangani presensi mahasiswa di buku pedoman, mengecek dan menandatangani laporan pendahuluan kebutuhan dasar atau LP, dan menandatanganinya dan kontrak belajar. Lalu ada mendiskusikan laporan pendahuluan yaitu asuhan keperawatan sesuai kontrak belajar, mendiskusikan laporan pendahuluan target keterampilan sesuai kontrak belajar, mendiskusikan rencana praktek yang akan dilakukan sesuai LP atau kontrak belajar mahasiswa, mengidentifikasi masalah klien, lalu merencanakan asuhan keperawatan, dan yang terakhir ada melakukan intra-conference, yaitu membimbing pelaksanaan praktek mahasiswa secara umum dan pasien kelolaan secara khusus. Lalu ada pun metode perhitungan tenaga keperawatan di rumah sakit. Yang pertama secara rasio. Metode ini menggunakan jumlah tempat tidur sebagai denominator personal yang diperlukan. Metode ini paling sering digunakan karena sederhana dan mudah. Yang kedua berdasarkan derajat ketergantungan klien dengan menggunakan rumus Douglas tahun 1494. Menurut Douglas, Loveridge, dan Cumming, klarifikasi derajat ketergantungan pasien dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada minimal care, memerlukan waktu 12 jam sampai 24 jam. Yang kedua ada partial care, memerlukan waktu 34 jam atau 24 jam. Lalu ada yang ketiga yaitu total care, memerlukan waktu lebih dari 5 jam. Yang ketiga ada berdasarkan pedoman cara perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan atau Direktorat Pelayanan Keperawatan Depkes 2002. Yang pertama ada menetapkan jumlah tenaga perawat sesuai dengan tingkat ketergantungan pasien. Klasifikasi pasien dibagi menjadi 5. Lalu ada ditinjau dari keperawatan langsung dan keperawatan tidak langsung, yaitu perhitungan Gillis. Perkiraan jumlah tenaga dapat dihitung berdasarkan tingkat ketergantungan pasien. Yang ketiga ada kebutuhan tenaga dihitung berdasarkan beban kerja perawat. Yang keempat berdasarkan pembagian ruangan di rumah sakit, dan yang kelima ada berdasarkan tingkat ketergantungan pasien. Lalu ada keuntungan dan kerugian metode perhitungan tenaga keperawatan di rumah sakit. Yang rumus Douglas 1984 yaitu mempunyai kelebihan, mampu menggambarkan jumlah kebutuhan pasien pada setiap shift kerja. Lalu ada dapat menggambarkan kebutuhan terhadap setiap kategori derajat ketergantungan pasien. Lalu ada pun kekurangan dari rumus Douglas itu, yaitu memerlukan data pasien yang perlu diperbarui setiap harinya sehingga agak menyulitkan. Lalu ada memerlukan observasi atau pengukuran untuk dapat mengetahui secara pasti kategori pasien. Lalu, cara perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan Direktorat Pelayanan Keperawatan Depkes 2002. Adapun kelebihannya, yaitu tingkat ketergantungan pasien dibedakan atas 5 tingkatan yang dapat membantu perawat agar lebih fokus pada pasien sesuai tingkat ketergantungannya. Lalu ada memperhitungkan beban kerja perawat. Lalu yang ketiga ada memperhitungkan kebutuhan terhadap
perawat langsung, perawat tidak langsung, dan waktu penyuluhan kesehatan. Lalu ada pun kekurangannya, yaitu kebutuhan jumlah perawat tiap shift kerja kurang jelas. Yang kedua ada pengkategorian pasien ke dalam kit tingkatan derajat ketergantungan rumit. Demikian yang dapat kami presentasikan tentang perencanaan dalam manajemen keperawatan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.